untuk masuk ke hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau,
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia, menerima sabdanya dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini kita ada pembicara tamu yaitu Bapak Pendeta Binaya. Silahkan berdiri Pak Binaya, kita beri tepuk tangan. Ya, Tuhan memberkati pelayanan, silahkan duduk Pak. Kita persiapkan hati kita. Mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai. Tuhan memberkati. Salam berkat ya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu, saudara semua? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Allah, Bapa yang baik yang begitu mengasihi kita. Anugerahnya tidak pernah berkesudahan. Yes. Amin. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Bapa, dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus untuk kita semua melakukannya. Amin. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bisa memejamkan mata sejenak. Kita merenungkan kasih Tuhan, kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari pejamkan mata. Kita hitung berkat Tuhan satu persatu. Pagi ini sejak kita mulai bangun tidur, kita mundur ke belakang. Satu hari yang lalu, apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Seminggu yang telah berlalu, apa yang telah Bapa kerjakan dalam kehidupan kita. Hitung berkatnya satu-satu dan ucapkanlah syukur dari dalam hatimu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Come on, let's sing, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Biar singer yang menyanyikan pujian ini, mari kita renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to
of what the Lord has done for us. And now let the weak And now let the weak say, I am strong. And let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. He's there. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita katakan dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena Dia berikan anaknya Yesus, dengan hati bersyukur. Ucapkan dari dalam hatimu, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Allah yang kudus, syukur karena diberikan anaknya Yesus, kini yang lemah berkata ku kuat. yang lemah
baik Tuhan. Dan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hidup kami Tuhan karena anugerah Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan mengucap syukur dalam segala hal yang kami kerjakan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya di dalam ucapan syukur ada kekuatan di dalam iman kami Tuhan. Di dalam mengucap syukur kami akan mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Kami naikkan segala ucapan syukur kami hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapak, kami percaya kami boleh pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat katakan, amin, haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Kepada Tuhan
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita rasakan Tuhan Engkau baik. Haleluya. Kita tepuk tangan sama-sama ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Ya Allah yang mengasihi kita. Amin. Ya Allah yang memelihara. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Kasih pemeliharaan Tuhan berlaku untuk selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. lagi katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Terima kasih Tuhan. Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan. Selamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Saya percaya kita semua ada saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas pagi hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Semusim telah berlalu dalam kehidupan kita. Nanti dalam ibadah yang kedua kita akan mengikuti ibadah emeritas dari Bapak Pendeta Lukas Sutrisno. Dan pasti beliau sudah melayani Tuhan begitu rupa. Setiap musim dalam kehidupannya dia lalui. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya berlaku untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
peliharaku, kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. katakan semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu Tuhan yang tahu musim apa dalam kehidupan kita. Dia yang merancangkan musim yang terbaik, musim yang terbaik dan untuk kita semua. setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bapak Ibu, kadang kita tidak memahami rancangan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kadang itu seolah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti pernah saya saksikan waktu Tuhan panggil papi saya, waktu saya kelas 1 SMA. Rasanya semua dunia ini berubah dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa menerima. Mami saya juga seperti itu, adik-adik saya juga sama. Tapi ada satu titik yang Tuhan berikan hikmat buat kami semua. Musim yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kami semua, itu musim yang terbaik buat kita semua. Dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih dan setianya tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kita. Apapun musim kehidupanmu saat ini, percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Rasakan pujian ini, nikmati, katakan semusim berlalu Tuhan dalam kehidupanku, tapi kasih setiamu tidak pernah meninggalkan aku sedetik. Namun Kau selalu Bahkan rancanganmu, rancangan yang terbaik Tuhan. Amin. kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, Semusim berlalu, namun Kau selalu mungkin engkau sedang naik level. Itu tanda Tuhan memelihara engkau dengan luar biasa. Tapi mungkin engkau sedang turun level. Tapi percaya, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Lebih luas dari samudra. Dari samudra, Samudra yang begitu luas, tapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan lebih dari segalanya. Amin. dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, Tak terbatas tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Kami percaya bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami ya Tuhan. Dan itulah yang membuat kami semakin kagum kepadamu karena penyertaan, kebaikan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami membuat hidup kami berarti. Biarlah di pagi hari ini setiap saat kami tetap bersyukur karena Engkau Tuhan baik. Dan biarlah di dalam ibadah yang kudus ini kami merasakan kebaikan-Mu itu mengajarkan kepada kami supaya ketika hati kami penuh dengan ucapan syukur, maka hidup kami pun senantiasa memuliakan Engkau sepenuhnya. Oleh sebab itu Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang kami dengar, pembelajaran firman-Mu akan meneguhkan dan mengubahkan pikiran dan hati kami sehingga tindakan kami senantiasa menyenangkan dan menghormati Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur dan merasa terhormat bisa melayani pelayanan firman pada pagi hari ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Pendeta Minggus dan juga seluruh dari Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus, Rohaniwan dan juga jemaat sekalian yang pada hari ini hadir. Biarlah di pagi hari ini kita senantiasa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu nyata dan kita terus menyatakan bahwa Tuhan itu baik apapun dan bagaimanapun. Saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Pendeta Benaya Dwi Cahyono. Saya gembala dari Gereja Isa Al-Masih Perbalan. Jadi saya juga masih baru menggembalakan kurang lebih 4 tahun. Menggembalakan di GIA Perbalan. Saya mempunyai istri 1 dan 2 orang anak karena itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berbicara tentang mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu adalah sesuatu yang umum. Semua orang, agama apapun itu selalu tidak pernah melupakan istilah ini, mengucap syukur. Tetapi apakah kita mengerti, apakah kita memahami makna yang sesungguhnya dari ucapan syukur itu yang penting. Karena banyak orang bisa mengucap syukur tetapi tidak mengerti apa artinya. Nah, satu hal yang perlu kita perhatikan dalam satu gambaran seperti ini Bapak Ibu. Sebelum saya masuk kepada pokok bahasan, ada seekor binatang yang mungkin Bapak Ibu tahu binatang ini tidak terlalu cakap ya, tidak terlalu baik kalau di pemandangan orang Jawa yaitu burung gagak. Jadi burung gagak itu burungnya sudah hitam, kalau malam kalau dia mengeluarkan suara itu juga menakutkan karena itu tanda-tanda orang meninggal biasanya sih. Kalau di tempat kami di Jawa Timur itu kalau ada suara burung gagak atau suara yang sedikit agak kak gitu, orang akan berpikir ini pasti ada orang meninggal gitu ya. Lalu burung gagak ini melihat di sekelilingnya, dia ketemu dengan angsa lagi renang ya di kolam yang bagus, yang penuh dengan teratai dan dia mendekati. Angsa, saya senang lihat kamu cantik ya, bulu kamu putih dan indah kalau diambil gambarnya. Saya suka lihat kamu. Lalu dia mengatakan, beda dengan saya hitam dan orang tidak suka dengan saya. Makanya
saya iri dengan kamu. Lalu angsa berkata demikian, saya juga merasa kurang bisa bangga dengan diri saya. Saya beda dengan itu burung kakak tua itu. Ya, dia punya jambul yang bagus, suaranya bagus, ya, bisa menirukan suara manusia dan sebagainya. Jadi saya juga merasa belum bisa mengatakan saya binatang yang baik. Nah, kemudian kakak tua juga ngomong, saya masih belum sebagus burung merak yang indah dan sebagainya. Orang datang untuk melihat kecantikannya. Orang melihat bahwa keindahan burung merak itu sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh semua dunia burung lah gitu kan. Nah, tapi ketika ditanya merak, kamu bahagia dengan hidupmu? Dia berkata, justru keindahan saya inilah saya sedih. Lah kenapa? Karena semakin saya membukakan ekor saya, orang tertarik, justru orang ingin memiliki saya dan saya sering diburu. Jadi saya merasa tidak nyaman dengan hidup saya. Saya ada di kandang gara-gara keindahan saya. Jadi saya merasa sedih dengan hidup saya. Ini merak. Lalu merak mengatakan kepada gagak tadi, kamu enak, bisa bebas terbang kemana-mana. Harusnya saya belajar dari kamu. Jadi pembicaraan ini adalah kumpulan orang yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang dimiliki. Jadi ternyata kadang-kadang kita melihat ada orang yang punya sesuatu yang cukup bisa dilihat orang lain, punya segalanya, masih belum bisa mengucap syukur, ada. Tetapi ada orang yang maaf kata hidup dalam kondisi rata-rata juga tidak bisa mengucap syukur. Salah satu kasus adalah ketika istri saya bercerita kepada saya, ya ini ada orang itu kaya sekali waktu masuk di rumah saya. Istri saya itu perawat Bapak Ibu. Jadi dia mengerti kondisi banyak orang kan. Dia itu tanya kepada saya, kepada istri saya, enak ya sus kamu ya. Nek tidur itu laler-laler lah gitu. Jadi kalau tidur itu plek bisa enak gitu loh. Saya itu tidak bisa tidur. Seandainya saya bisa beli tidurmu 4 jam. Saya mau loh sus bilang gitu. Nggak bisa Pak, tidur saya nggak bisa dibeli. Jadi ada orang yang punya uang tapi susah dalam tidurnya. Oleh sebab itu mari kita belajar memahami makna mengucap syukur yang sesungguhnya. Haleluya, Bapak Ibu siap untuk bersama-sama belajar memahami arti mengucap syukur? Mari kita buka firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya akan bacakan di ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Hanya 3 bagian ini. Firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengucap syukur itu sepertinya gampang. Tetapi ada juga yang mengatakan sulit. Persoalannya itu bukan masalah bisa atau tidak mengucap syukur. Persoalannya hanya satu, mau atau tidak. Jadi bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena ketika kita bicara tentang mau, artinya ada sesuatu tindakan yang berasal dari diri sendiri. Oleh sebab itu bagaimana kita memahami arti pengucapan syukur. Nah,
Dari apa yang kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 ini. Maaf, ke-5 ayat yang ke-18. Kita diajarkan mengucap syukurlah senantiasa. Kalau di dalam terjemahan yang lain mengatakan kamu harus bersyukur. Jadi apa maknanya mengucap syukur? Mengucap syukur adalah perintah Allah. Jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan perintah itu adalah sesuatu yang harus. Kita berpikir, loh mengucap syukur kok diperintah, diwajibkan. Alasannya kenapa? Tuhan memerintahkan untuk kita mengucap syukur. Apakah Allah jahat dalam diri kita? Apakah Allah itu suka memaksa? Tunggu dulu. Kita harus perhatikan kata perintah itu berbicara bahwa apa yang Tuhan maksudkan dengan mengucap syukur itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Jadi Rasul Paulus itu menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika, kamu harus mengucap syukur karena itu perintah Allah. Dalam terjemahan di dalam bahasa Yunani mengatakan eukaristio atau sesuatu pemberian terima kasih. Jadi terima kasih yang selalu disampaikan atau give thanks tadi itu ya. Selalu berterima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Coba kita perhatikan di dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban ia memuliakan Allah. Jadi kenapa Tuhan mengharapkan setiap orang harus bersyukur? Ini yang perlu kita jawab dulu. Mengapa Tuhan mengharuskan setiap orang, terutama orang percaya, jemaat Tuhan harus bersyukur. Prinsipnya adalah ketika kita bersyukur sebenarnya kita menghargai atas berkat yang Ia berikan kepada kita. Jadi kita belajar menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Salah satu hal yang kadang tidak pernah diperhatikan adalah anugerah Tuhan, yaitu nafas hidup. Nafas hidup itu sesuatu yang sederhana, tetapi mohon maaf, pernahkah kita bersyukur? Beberapa waktu lalu ketika COVID-19 begitu menyerang masyarakat Indonesia dan dunia, orang berlomba-lomba supaya pernafasannya stabil. Kami sekeluarga kena, bahkan remedi Bapak Ibu. Jadi kena kok remedi, karena maaf istri saya kan pekerja medis. Jadi kalau pulang itu selalu bawa. Akhirnya saya usir lah istri saya. Jadi saya usir itu maksudnya, kan saya tinggal di Pastori. Lalu kami punya rumah yang kredit itu loh, di perumahan. Istri saya suruh ke ke perumahan supaya sudah tidak mengganggu kami. Jadi saya dan anak saya. Saya itu merasakan memang betul Bapak Ibu. Mungkin yang pernah ngalami itu bersyukurlah kita melewati masa-masa kritis itu. Karena ketika kita bernafas itu sekali tarian itu rasanya lega itu. Itu ketika hidung bumpet rasanya kayak itu saya ngerasa sudah badannya panas dingin, terus kemudian irung mampet, tidak bisa ngerasa makanan rasanya hambar semua. Itu kalau terus menerus terjadi dalam diri kita, itu nelongso loh Bapak Ibu dalam bahasa Jawanya.
Coba bayangkan kalau seandainya saja diperlakukan nafas itu kayak pertalite. Harus bayar per liter atau per tabung. Bapak Ibu bisa hitung-hitungan lah nanti. Coba Bapak Ibu cek secara matematika berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan. Anggap saja satu tabung yang kecil itu, ya, yang berapa itu 100 itu ya. Itu kalau kita beli satu tabung harganya sekitar 100.000. Anggap aja 100.000. Itu sekali sedot, ya, sekali sedot itu hanya 1 jam loh Bapak Ibu. Kita hitung 1 jam sajalah, ya. Itu 100.000. Kalau dihitung 1 hari berapa? Coba yang bawa kalkulator lewat HP itu dihitung berapa? 2.400.000 itu sehari. Kalau 1 minggu kalikan 7 berapa itu? 14 juta sekian kan? Hampir 15. Dikalikan 1 bulan 30 hari. Ya, kalikan Bapak Ibu. Udah berapa? Berapa ratus juta? Itu 1 bulan. Sekarang 1 tahun. Kalikan 12. Jebol itu kalkulator kita. Betul enggak? Itu hanya untuk 1 orang. Dan kalikan dengan umur kita sekarang. Kalau Tuhan mau nagih, makanya Tuhan ajarkan supaya engkau harus bersyukur, berterima kasih. Organ tubuh kita bisa normal. Coba kalau aliran darah kita tidak normal, berapa kerusakan yang kita alami. Detak jantung yang dek, dek, itu kalau sudah mulai dek, 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 itu aliran darah mengalir sampai tidak nampung. Makanya akhirnya pecah itu. Bagian pembuluh darah itu kalau sudah pecah akhirnya apa? Sarno edi, sarape kena edane ndadi. Ya kan? Karena Dartina tadi itu loh. Darah tinggi naik. Kalau hal itu terjadi, apakah yang terjadi dengan hidup kita? Oleh sebab itu Tuhan katakan bersyukurlah. Tuhan memerintahkan senantiasa mengucap syukurlah. Dan itu gratis loh Bapak Ibu. Karena ketika kita senantiasa mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan, artinya kita sedang mengagumi Tuhan. Kalau kita tidak bisa bersyukur, artinya kita memberontak kepada Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan memberontak kepada Tuhan karena apa? Tidak mau mengucap syukur. Orang yang tidak mau mengucap syukur itu artinya dia memberontak kepada Tuhan. Karena apa? Dia protes, dia nggak mau. Nah itu kayak seorang anak tidak puas dengan kehidupan di rumah tangganya, itu namanya anak durhaka. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang durhaka dengan Tuhan. Bayangin, kalau kita durhaka dengan orang tua masih bisa diampuni. Tapi kalau kita durhaka dengan Tuhan, hidup kita nggak diurus sama Tuhan bagaimana? Wes sak karep-karepmu lah. Aturan dewe lah. Saya pernah jengkel dengan anak saya karena tidak mau diatur, sampai saya ngomong gini, sudah sekarang atur hidupmu sendiri. Atur makanmu sendiri. Ini anak masih SMP, suruh ngatur makannya sendiri itu gimana Bapak Ibu? Goyang. Kalau seandainya Tuhan berkatakan atur hidupmu sendiri, berantakan kita. Mari kita lihat yang berikutnya. Apa arti mengucap syukur? Bisa bantu slide yang berikutnya. Mengucap syukur adalah sikap dasar dari kehidupan iman jemaat. Jadi mengucap syukur adalah sikap dasar kehidupan iman. Kenapa? Mengucap syukur adalah dasar dari iman. Dikatakan di sini ayat di Roma pasal 8 ayat 32.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, sebagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya dasar ucapan syukur bukan situasi dan kondisi hidup, melainkan kasih Allah yang kekal. Sampai dibandingkan di dalam Roma pasal yang ke-8 32, bahkan Yesus Kristus, bahkan dirinya sendiri pun diberikan. Karena apa? Saking sayangnya Tuhan dengan manusia. Jadi kalau kita tidak memiliki keyakinan kepada Allah, maka kita menjadi orang yang durhaka tadi. Jadi dasar iman kita itu adalah kasih karunia. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus, mengucap syukur itu. Coba kalau kita tidak ditebus, coba kalau kita tidak mendapatkan karunia Tuhan, nggak punya jaminan kekal kita, nggak punya jaminan keselamatan kita. Makanya kenapa penekanan mengucap syukur kepada orang percaya itu sangat penting. Kalau orang lain mah terserah itu ya, karena mereka punya pemahaman iman yang berbeda. Tetapi dalam hidup iman Kristen, mengucap syukur adalah karunia Allah yang kekal. Artinya Allah sendiri yang bertanggung jawab atas hidup umat Tuhan. Makanya kalau kita hari ini ada di dalam kebaktian, bersyukur itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Jadi belajarlah yakini Tuhan itu baik apapun dan bagaimanapun. Mungkin kita bisa nyanyi seperti ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ya, selalu berkata Tuhan Yesus baik, ya. Dalam segala hal yang terjadi selalu ku berkata, sama-sama, Tuhan. Apakah kita berani mengatakan Tuhan Yesus baik? Itu adalah pernyataan iman. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan tidak baik, cek dulu hidupmu. Sebenarnya bukan Tuhan tidak baik, tetapi respon kita saja. Mari kita yang perlu introspeksi, bukan Tuhan yang disuruh berubah, kitanya. Dasar dari keyakinan itu adalah kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah salah. Haleluya. Tuhan itu tidak pernah salah, Bapak Ibu. Yang menjadi masalah adalah diri kita, sudut pandang kita. Makanya kalau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan, kita tidak akan mengatakan begini, aku sakit, tidak ada yang mengunjungi, gembalanya enggak peduli, majelisnya enggak peduli, jemaat tetangga enggak peduli. Bukan masalah tidak peduli, Bapak Ibu. Masalahnya adalah begini, kadang-kadang kita terlalu banyak nuntut sehingga menyalahkan keadaan. Seringkali kita itu menyalahkan Tuhan dan keadaan karena kita berpikir bahwa kita yang benar. Iman kepada Tuhan itu bukan melihat kebenaran kita, tetapi melihat kebenarannya Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan itu mengatur segalanya. Melihat Tuhan bagaimana setting kehidupan kita. Karena ini mau saya jelaskan ke bagian yang berikutnya, yang ketiga. Kebanyakan, Pak. Mengucap syukur adalah artinya apa? 1, 2, 3. Setuju dengan apa yang Tuhan kerjakan dengan hidup kita. Kata setuju itu sepakat. Apapun dan bagaimanapun kita sepakat. Nah, itu kalau sepakat itu berarti apa? Ya mau nerima, mau menerima kenyataan
Banyak orang tidak paham hal ini, pinginnya yang baik-baik saja, ya kan? Pinginnya yang menyenangkan. Nah, ada kata-kata yang baik di sini mengatakan, adanya masalah hidup bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ada sesuatu yang mungkin tidak bisa kita terima dengan keadaan, sehingga kita protes. Padahal di balik semua keadaan itu sebenarnya ada maksud, tapi kita tidak pernah menangkap maksudnya. Artinya begini, setiap persoalan yang kita hadapi, setiap situasi yang kita alami, sebenarnya ada maksud tertentu yang Tuhan sedang siapkan. Makanya kita belajar sepakat dengan Tuhan. Salah satu contoh Bapak Ibu, ketika kita menyadari ada satu orang yang sudah kita mungkin kenal ya, namanya Nick Vujicic itu kan. Secara kondisi tubuh mungkin orang akan mengatakan kasihan ya, tidak punya tangan, tidak punya kaki. Mungkin pada waktu dia kecil juga mungkin berkata seperti itu. Gimana hidupku ini ya? Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Orang tuanya pasti punya pikiran gini, bagaimana dengan masa depannya? Orang memprediksikan sesuatu yang paling buruk dengan situasi yang buruk dengan orang itu. Tetapi percayalah, kalau Tuhan punya tujuan, maka prediksi orang pun bisa gagal. Nyatanya apa? Kita kenal nama Nick Vujicic, jadi motivator. Banyak orang diberkati dengan hidupnya. Banyak orang kagum dengan dia. Atau kita berpikir segala usaha yang kita lakukan gagal. Kita berpikir kehancuran. Kenapa semuanya ini hancur? Kita memprediksikan susah. Kita memprediksikan miskin. Kita memprediksikan adalah menderita. Tapi pernahkah kita berpikir apa makna atau maksud di balik semuanya yang Tuhan kerjakan? Saya punya teman, dia pengusaha kayu Bapak Ibu. Saya lihat dia itu cukup rajin orangnya. Dan akhirnya diberkatilah oleh Tuhan. Ya, usahanya mulai maju. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia itu kolab, hancur, dan rumah usahanya itu semua harus ludes lah hitungannya. Ditagih sama bank dan sebagainya, nggak ngerti. Saya juga tanya sama dia, apa sih yang menyebabkan kamu seperti ini? Nah ternyata ada saudaranya itu yang nakal. Itu digadaikan bank tanpa sepengetahuan dia dengan tanda tangan yang palsu dan sebagainya. Ya bank ya percaya wae. Lalu ludeslah dia. Akhirnya dia kembali kepada titik nol. Sampai jadi pengerja gereja. Bukan pengerja gereja, koster gereja. Ngosek Bapak, jadi bos, jadi pemilik usaha, ngosek. Tapi yang saya kagum dengan dia adalah begini. Dia mengatakan Tuhan tidak pernah salah. Tapi ini bahasa klise atau bahasa tenanan saya nggak ngerti ya. Tuhan tidak pernah salah. Jadi dia mulai tekun, doa paginya tekun, ibadahnya tekun, pokoknya kegiatan gereja dia ikuti ya, karena dia sudah ada di bawah titik paling rendah. Nggak ngerti gimana caranya 1 tahun, 2 tahun dia lewati. Dan Tuhan mulai temukan dengan temennya yang lama. Ini loh ada kayu-kayu nggak fungsi, kamu mau nggak ngolah? Nah karena dia ahli dalam perkayuan, maka dia mulai buat mainan lah dari kayu-kayu itu. Dibuat mainan, kemudian dikembangkan, dan dengan rasa syukurnya itu, dengan keyakinan Tuhan mulai angkat kembali. Sekarang dia pada posisi yang seperti kemarin. Artinya Bapak Ibu bahwa ketika kita sepakat dengan Tuhan, artinya kita belajar terbuka, kita belajar jujur kepada Tuhan, kita belajar apa adanya kepada Tuhan. Saya sebagai gembala pun ketika ada di pelayanan juga merasakan
Pak Gembala, Pak Mingus itu tahu saya pernah ada di Dr. Cipto, yang melayani di sana, makanya saya bisa beli rumah, beli mobil itu ya karena hasil dari pelayanan itu juga. Lalu saya tahun 2020, gereja yang saya layani sekarang ini minta saya untuk menggembala karena itu kosong, kurang lebih 2-3 tahunan lah, kosong. Dan Pak Pendeta, Pak Gembala saya, Pak Gunawan Susanto itu ngomong, Ben, kamu mau pelayanan penggembalaan? Iya Pak. Di mana? Di Gia Perbalan Pak. Wih, yakin kamu? Yakin Pak. Serius? Serius Pak. Kamu wis melek? Ditanya gitu sama Pak Gunawan, melek kamu? Melek Pak. Nek gak melek aku turu Pak lah gitu. Lalu didatangi lagi lah sama beliau. Wes yakin dengan pilihanmu, yakin Pak. Lalu saya datanglah ke sana. Ketika saya sudah nyemplung, plung. Bapak Ibu, ketika saya sudah masuk di sana, saya lihat pembukuannya, keuangan. Ya ampun Tuhan, morat marit, minus. Terus saya tanya sama majelisnya, lah terus kowe ngingoni aku piye? Ya dengan doa toh Pak. Bayangin, saya datang dengan membawa istri dan 2 orang anak dan cicilan rumah, cicilan mobil sampai mencicil saya, benar-benar mencicil. Jadi ketika saya sudah masuk, sudah tidak mungkin kembali lagi sampai Pak Gunawan, nanti kalau kamu nggak betah balik lagi Dr. Cipto, kami masih nampung kok lang gitu. Iya Pak gitu. Nah tapi sudah nyemplung ya sudah. 1 bulan masih aman lah karena masih ada sisa-sisa uang perjuangan. Jalan bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, istri saya diem Bapak Ibu. Diemnya itu bukan sedang doa syafaat. Diem batin, bojoku ora ngekei duit gitu ya. Itu batin tenanan. Sampai tanya, cicilan nama bayar? Tolak. Bayangin Bapak Ibu. Dari angka yang cukup fantastis turun jeret. Tidak ada, aduh saya sampai ngelus dodo Tuhan. Iki terus piye aku bengok saya itu bengok sama Tuhan. Terus yang bayari sapa? Gak mungkin leasingnya tutup. Nama benaya lunas gitu, nggak ada. Dalam doa itu langsung tiba-tiba lunas, nggak ono. Saya berpikir Tuhan ini piye, cuma piye itu loh. Harus nutupi biaya yang kurang lebih itu sekitar 6,5 juta. Sedangkan saya dapatkan 1,2. Sisai sapa sing nomboki Bapak Ibu. Ora ono. Nangis saya. Saya teriak Tuhan tolong ini piye. Saya pikir dengar khotbah-khotbah para pendeta yang keren-keren itu, Tuhan ketika saya membutuhkan Tuhan datangkan berkat. Saya pikir kayak ngono, ternyata enggak Bapak Ibu. Tidak seperti itu full gosuh kalau gitu ya. Segampang itu enggak bisa. Saya berpikir terus gimana, itulah kondisi stresnya hamba Tuhan ketika tidak tahu harus berbuat apa. Saya diem, lalu saya protes, Tuhan engkau sendiri yang nyuruh saya ke sini. Protes saya enggak terima, tolong balikin lah gitu. Ya enggak balik. Lalu ada sesuatu yang saya sangat kagum. Mulutmu diem. Enggak perlu banyak komentar, enggak perlu banyak ngomong, diem. Saya diem. Lalu dalam perenungan itu ada satu kekuatan yang kata, ning tanganmu ono apa? Di tanganmu ada apa? Saya lihat ada huruf M, mati rasanya gitu. Huruf M, mati aku. Saya nggak berpikir maksud Tuhan itu huruf M, bukan huruf M. Nang tanganmu ada apa? Tak inget-inget Bapak Ibu, tak eleng-eleng apa? Ada, iya ya aku iso masak ya.
saya bisa masak. Akhirnya saya buat makanan, Bapak Ibu, tak titip-titip ke di warung-warung. Bawa 10 tak titip ke, hari itu habis tak celengi kulaan. Habis itu saya titip lagi, habis saya tambahi lagi. 30 hari saya lihat, wih cukup, tak lanjut lagi Bapak Ibu. Ternyata berkat Tuhan itu alami. Apa yang ada di depan saya, apa yang ada di dalam hidup saya, tak kerjakan terus. Tuhan cukupkan, akhirnya apa? Bisa nutupi sampai hari ini Bapak Ibu. Makanya saya berpikir, oleh Pak, hamba Tuhan dodolan Pak. Karena kondisi yang menyebabkan itu, saya mulai jadi kreatif Bapak Ibu. Saya mulai mengembangkan usaha-usaha yang lain. Disertai oleh Tuhan. Bikin surat izin berusaha saya punya. UMKM saya ada di situ. Surat halal sertifikasi saya punya. Karena apa? Kepepet. Dan Tuhan ngomong menengoh. Diem, wis belajar sepakat. Belajar sepakat. Dan disitulah saya bisa nyekolahkan anak. Terus kendaraan lunas. Dari hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kok kayak begini ya. Ingat apa yang terjadi dalam hidup kita, temukan maksud Tuhan di dalam semuanya. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, sadari bahwa kelemahan diri, ya, menyadari kelemahan diri dan mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi sadari bahwa kita ini lemah, Tuhan berdaulat dalam diri kita. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, sadari bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Jangan protes, karena di dalam protes kita akan terjebak dengan yang namanya maki-maki. Tetapi belajarlah ikuti prosesnya Tuhan. Di situ kita akan temukan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Saya mengundang untuk pemain musik bisa membantu saya. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini tidak baik-baik saja terus. Pasti ada dinamikanya. Disitulah kita mengerti ada keindahan di balik ucapan syukur. Ada keindahan di dalam setiap proses hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan sesuatu yang terbaik atau yang terburuk sekalipun. Haleluya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, ku bersyukur Bapa sebab Engkau yang baik, bahwa Dialah Tuhan yang senantiasa baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup. Bapa, Kau sungguh baik. Bapa, Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita sekali lagi katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau selalu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima pujian dalam hidup kami. Terima pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu puji, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua, kemuliaan hanya bagimu. Sekali lagi kita katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau menyembahmu, haleluya. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Hanya bagi Tuhan kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan hal-hal yang baik bagi kami Tuhan. Engkau mengerti Tuhan Yesus keterbatasan kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan Yesus. Supaya kami tidak bersandar kepada kemampuan kami, pengertian kami Tuhan. Ataupun kemampuan lahiriah kami Tuhan. Tetapi ajar kami Tuhan untuk berserah dan bersandar kepada kasih karunia-Mu. Karena tidak akan ada Tuhan Yesus yang melampaui batas-batas kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah berbicara dan menerangkan banyak hal tentang ini Tuhan. Supaya kami bisa bersyukur kepada-Mu. Supaya kami tahu diri ya Tuhan Yesus. Tidak menganggap diri lebih. Tetapi Tuhan, kami Tuhan Yesus boleh percaya kepada Tuhan. Bahwa setiap hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami saat kami membutuhkan Engkau Tuhan. Di dalam keadaan terpepet pun Engkau selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Sekarang yang membatasi kami dengan Engkau adalah keluasan hati kami, kerendahan hati kami, ketulusan hati kami. Sampai di mana kami mengakui Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kami, penyembuh kami, penolong kami, pemelihara kami. Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kesombongan kami, ampuni keangkuhan kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan sekarang percaya dan menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya kasih karunia Tuhan lebih banyak lagi terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan menyaksikan ada dua
video klip. Yang pertama dari seksi diakonia berkaitan tentang kegiatan pasar murah yang ada di Rahtawu. Kemudian yang kedua berkaitan tentang proses untuk pemilihan majelis. Dipersilakan. Tentukan untuk kami bisa berangkat ke Rahtawu. Kami akan mengadakan pasar murah di sana. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan perjalanan kami. Dengan kegiatan yang kami adakan ini, sungguh kami rindu supaya dapat menjadi berkat di sana Tuhan, bagi jemaat maupun juga bagi warga sekitar di sana. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan menyertai dari awal sampai akhir acara ini. Kami berdoa menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petrus Suyatno Sutanto nomor 1. GIAKU berfungsi gereja persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. GIAKU melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. GIAKU semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GIAKU terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GIAKU. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6. GIAKU peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GIAKU makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GIAKU peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adi Winarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani GIAKU dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Wiguno, nomor 10. GIAKU Kudus, Honoring God, Inspiring People. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas, profesional, dan transformatif. Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. GIAKU bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Saya Esther Tristia, nomor 13. GIAKU maju, bersahabat,
mengasihi dan melayani. Shalom, saya Agnes Kristia Himawan, nomor 14. Giaku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Saya Gunawan Gotiongsin, nomor urut 15. GE aku bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat. Shalom, saya Markus Diki Sistanto, nomor 16. Aku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Geti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Baik, ada beberapa aturan di dalam pemilihan calon majelis Giaku periode 2024-2028. Yang pertama, pemilihan calon majelis Giaku akan diselenggarakan pada hari Minggu 11 Agustus 2024 setelah ibadah raya yang pertama dan ibadah raya yang kedua. Yang kedua, setiap jemaat yang hadir akan mendapatkan 1 kertas suara dan tidak boleh diwakilkan. Yang ketiga, kertas suara diisi dengan cara dicentang dan dikumpulkan di kotak suara yang sudah disediakan oleh panitia. Kemudian silakan mencelupkan salah satu jari di tinta yang sudah disediakan. Yang keempat, kertas suara dinyatakan sah apabila dicentang sebanyak 12 nama calon majelis. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi boleh diacak, ya boleh diacak. Tidak harus 1 sampai 12 tidak, tapi Bapak Ibu boleh mengacak di dalam mencentang nama-nama yang Anda akan pilih. Kemudian yang kelima, pemilih minimal berusia 12 tahun yang sudah dibaptis selam. Kenapa 12 tahun? Karena dalam aturan gereja kita, mereka yang dibaptis ya adalah minimal usia 12 tahun. Kemudian, dan jemaat dewasa yang sudah hadir di dalam ibadah. Yang keenam, jemaat yang sudah mengikuti pemilihan di ibadah raya, 1, tidak diperbolehkan ikut lagi dalam pemilihan di ibadah raya kedua. Hanya sekali saja. Quick count akan dihitung setelah ibadah raya kedua, jadi jemaat diperbolehkan menyaksikan dalam proses penghitungannya. Jadi dalam beberapa waktu silahkan Bapak Ibu mulai bergumul. Tentukan pilihan Bapak Ibu Saudara nanti pada tanggal 11 Agustus. Jadi sudah mulai melihat dan memikirkan, menggumulkan 12 nama calon majelis yang Bapak Ibu akan centang nanti. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada beberapa penekanan warta yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama adalah kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan dalam ibadah raya yang pertama ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Binaya Dwi Cahyono. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Pak buat pelayanannya yang luar biasa pagi hari ini. Kita kasih aplaus buat beliau saudara. Puji Tuhan. Baik, penekanan yang kedua adalah KKR Sekota. Dalam rangka memperingati HUT Giaku yang ke-70 akan diadakan KKR Sekota Kudus. Besok pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Ya, pukul 17. Pembicara Pastor Chandra Julianto, bintang tamu Saudari Clarissa Dewi, hadir dan terima berkat Tuhan melalui KKR ini. Kemudian yang ketiga,
berkaitan tentang ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutresno. Ibadah emeritasi Pendeta Lukas Sutresno akan dilaksanakan pada hari ini Minggu ya 14 Juli dalam ibadah raya yang kedua nanti pukul 10 yang akan dilayani oleh MPH, dan mohon dukung dalam doa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Yang penekanan yang keempat berkaitan tentang ibadah syukur HUT Giaku ke-70. Ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024. Ini ada perubahan waktu yang semula pukul 17 akan kita mulai pukul 16.30. Ya, 16.30. Bukan jam 5 ya, tapi jam setengah 5. Khusus untuk ibadah syukur HUT yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Minggus M. Pranoto. Saudara perlu perhatikan berkaitan tentang kegiatan ini, maka ibadah raya yang pertama dan yang kedua itu ditiadakan atau digabung dengan ibadah HUT ya pukul 16.30. Dalam acara ini disediakan sesi foto untuk jemaat ya dengan menggunakan ruang foto booth di lobi lantai 1 atau depan Berea Mart. Disarankan ini foto keluarga. Tapi bagi jemaat yang mengendaki sesi foto tersebut diimbau bisa datang lebih awal ya sebelum acara dimulai dengan mengambil nomor antrian terlebih dulu. Untuk foto keluarga disediakan frame 10R dan untuk foto single atau couple disediakan frame 4R. Baik, penekanan yang berikutnya berkaitan tentang kegiatan donor darah. Diinformasikan kepada jemaat Giaku bahwa minggu ini tanggal 14 Juli setelah ibadah raya yang pertama diadakan donor darah bertempat di ruang konseling lantai dasar. Dimohon bagi jemaat yang bisa dan sesuai dengan syarat yang ada dapat mengikuti kegiatan tersebut ya setelah ibadah hari ini. Penekanan yang berikutnya berkaitan tentang rekrutmen pelayanan singer. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan singer, dalam ibadah raya Minggu dibuka pendaftaran baru perekrutan untuk anggota singer dengan ketentuan yang sudah dicantumkan. Silahkan dilihat secara detail di warta yang sudah dibagikan di wilayah penggembalaan masing-masing. Segera mendaftarkan diri ke Pendeta Lee Yun Ling dan Pendeta Yonatan Kristiono berkaitan tentang pelayanan singer. Kemudian yang berikutnya, Open Recruitment Flag Class. Bagi jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan flag, dibuka pendaftaran baru dengan ketentuan yang sudah dicantumkan. Silahkan sekali lagi dilihat secara detail di warta yang sudah dibagikan. Berkaitan tentang rekrutmen ini, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi Saudara Ibu Patty atau Saudara Michael. Ya, silahkan menghubungi kedua beliau ini. Yang berikutnya berkaitan tentang armada transportasi jemaat. Diberitahukan bahwa Majelis Giaku menyediakan armada mobil untuk pelayanan transportasi bagi jemaat Giaku. Diutamakan bagi jemaat lanjut usia yang ada kendala fisik dan kesulitan dalam hal transportasi. Ya, khusus untuk layanan ibadah raya dan event-event tertentu. Apabila di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan tersebut, dimohon bisa menghubungi gembala wilayah masing-masing. Ya, untuk selanjutnya akan diatur tentang teknis pelaksanaannya. Demikian kiranya pelayanan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, khususnya bagi jemaat yang benar-benar membutuhkan. Yang berikutnya berkaitan tentang akses pintu gereja. Mulai tanggal 1 Agustus 2024
pintu gerbang dan pintu utama gereja di Gang 2, Gang 3, Jalan Kepodang 13 akan dibuka setiap hari. Ya, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pukul 7 sampai pukul 3. Nah, selama jam-jam tersebut, pintu Gang 2, Jalan Kenari 14 akan ditutup. Selanjutnya mulai pukul 15 sampai pukul 6 atau 7 pagi, akses masuk gereja menggunakan pintu Gang 2, Jalan Kenari. Khusus hari Minggu, kedua pintu dari akses Jalan Kepodang maupun Jalan Kenari akan dibuka semua. Itu beberapa penekanan warta yang perlu saya sampaikan saat pagi hari ini. Berikutnya saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih pada saat hari ini. Kalau ada yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri agar Bapak Ibu majelis nanti bisa menyambut saudara. Baik, ada dua di depan. Selamat datang, selamat menikmati kemurahan Tuhan dalam ibadah di Gereja Isa Al-Masih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Majelis akan menyambut saudara. Ada yang di atas? Baik, kalau tidak ada berikutnya kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Juli. Ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Juli. Kalau ada, dipersilakan bisa bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala yang akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa yang sudah berdiri. Mari Pak Gembala dipersilakan untuk bisa mendoakan mereka yang berulang tahun. Ya, yang di sebelah sana boleh, yang berulang tahun ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah beribadah bersama-sama. Mari kita teruskan ibadah kita. Oh, Pak Elisa juga ulang tahun minggu ini. Sudah dirayakan dia di doa puasa kemarin. Terima kasih Pak Seno. Iya. Iya. Ya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari selanjutnya. Mengucap syukurlah senantiasa dan jadilah saksi Kristus. Memberitakan Injil, banyak orang boleh datang beribadah bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajar kami untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Mengucap syukur karena percaya penuh terhadap pemeliharaan Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan memberi kekuatan dan berkat-berkat. Mengucap syukur karena semangat yang terus ada untuk menjalani kehidupan. Terima kasih berkati hamba-Mu Pendeta Binaya di dalam pelayanannya sebagai gembala jemaat di Gia Perbalan, juga sebagai ketua Yayasan STT Abdiel Ungaran, dan juga sebagai salah satu pemimpin di Majelis Pusat Harian Sinode Gia. Terima kasih, berkati keluarganya, berkati apa yang dikerjakannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau telah menambahkan umur 1 tahun kepada mereka. Berilah mereka hikmat Tuhan. Berilah mereka kekuatan yang senantiasa baru. Dan mereka diberi rezeki berkat oleh Tuhan. Dan mereka boleh menjadi murid-murid Kristus yang semakin bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Kami juga bersyukur untuk sidang jemaat yang membawa persembahan hidup mereka kepadamu. Mereka boleh datang
mengucap syukur karena keselamatan yang begitu besar yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, berkatilah sidang jemaat-Mu yang memberikan berkat dalam persembahan-persembahan untuk mendukung pelayanan gereja ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit, dengan pergumulan-pergumulan hidup. Berilah mereka kesembuhan, berilah mereka kekuatan, berilah mereka tangguh untuk menghadapi segala masalah kehidupan yang ada. Hanya Roh Kudus saja yang memberikan mereka kekuatan melalui saudara-saudara seiman yang mengunjungi, yang mendoakan, yang berani untuk saling mendukung satu sama lain. Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus ini, Tuhan jaga, Tuhan pelihara sehingga kota ini menjadi aman dan anak-anak-Mu boleh mengembangkan usaha, pekerjaan dan bisnisnya di kota ini. Dan Engkau memberkati gereja-gereja yang lain, memberkati pemeluk-pemeluk agama yang lain sehingga boleh hidup berdampingan di kota ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara. Engkau menyertai, memberkati bangsa kami ini, bangsa yang besar, supaya ibu kota yang akan dipindah di Kalimantan Timur kiranya Tuhan memberkati, Tuhan yang menjadikannya semuanya supaya perkembangan ekonomi, kesejahteraan boleh dinikmati orang-orang yang ada di luar Pulau Jawa juga. Terima kasih ya Tuhan, berkati perdamaian dunia, jadikanlah kami pembawa damai. Kami bersyukur kepadamu. Mari kita berdoa bersama-sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang setelah Engkau beribadah kepada Tuhan, menyatakan baktimu kepada Allah yang hidup, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu. Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia memberkatimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.